Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Akbar Gumilar, Prodi S1 Manajemen, kelas G5 dengan NPM 11211065. Saya mahasiswa dari STIS Tembi Bandung, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penyelesaian karya ilmiah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Langsung saja ke materinya. Pendahuluan. Sejatinya, penyelesaian karya ilmiah telah dilakukan sebelum memasuki bangku perkuliahan. Pada masa sekolah, ketika kita dalam menyelesaikan proyek penelitian ilmu pengetahuan alam atau proyek lainnya, kita pasti dituntut untuk membuat laporan penelitian. Begitupun ketika menjelang kelulusan, beberapa sekolah mensyaratkan karya ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya, setiap mahasiswa yang telah lulus pasti pernah membuat ataupun mengarang karya ilmiah berupa tugas akhir. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang menyelesaikan studinya. Pengertian karya ilmiah telah banyak dirumuskan oleh para ahli. Menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Selanjutnya, jenis karya ilmiah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif dalam penyajiannya. Makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan gaya penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat atau penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor, yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terrinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa baku. Karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. Karya ilmiah disusun secara sistematis
konseptual, dan prosedural. Penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Teknik penulisan karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah terdapat beberapa teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan, yaitu 1. Spasi atau jarak baris penulisan. 2. Ukuran margin atau batas tepi. 3. Penomoran halaman. 4. Bahasa dan penggunaan istilah. 5. Bentuk kalimat. 6. Penulisan kata pengantar. 7. Penulisan abstrak. 8. Penulisan daftar isi. 9. Penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 10. Penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. 11. Penulisan paragraf. 12. Penulisan naskah atau teks. 13. Penulisan permulaan kalimat. 14. Penulisan bilangan. 15. Penulisan nama gambar dan nama tabel. 16. Penulisan kutipan dan sumber kutipan. 17. Penulisan daftar pusaka. Praktek penulis karya ilmiah. 1. Tentukan judul. 2. Pendahuluan seperti latar belakang masalah, tulisan masalah, tujuan penelitian. 3. Pembahasan. 4. Penutup. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.